Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari Minggu yang cerah ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan adik-adik Puji semua sehat dan tetap diberkati Tuhan. Bang Armando, Oi, abang tahu nggak burung pipit? burung pipit itu setahu aku itu burung yang kecil, betul nggak? Benar, burung pipit itu walaupun dia kecil, lemah dibanding burung-burung yang lain, tapi ternyata Tuhan sayang loh sama burung pipit. Masa sih kak? Iya, gitu juga sama adik-adik. Untuk menyemangati minggu kita hari ini dan memuji Tuhan karena Tuhan udah sayang sama adik-adik semua, kita angkat pujian kita dari lagu Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Oke, setelah kita memuji Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, serahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu kepada kami pada hari ini. Kau masih memberikan kesehatan kepada kami Bapa. Kau telah melindungi kami, menjaga kami selama seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih. Pada hari Minggu ini kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh abang kami. Kiranya firman nanti dapat berguna bagi kami. Berkatilah kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terimalah doa kami yang kurang sempurna, hanya kesempurnaan di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, kita bertemu lagi ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Berani Mengatakan Yang Benar. Berani mengatakan yang benar. Nah adik-adik, siapa yang tahu dua tokoh ini? Ya, namanya adalah Yohanes dan Petrus. Yohanes dan Petrus adalah murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ke-12 murid Tuhan Yesus diperintahkan sama Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Nah itu. Nah makanya pada saat itu adik-adik, Yohanes dan Petrus waktu itu sedang bertemu dengan pemimpin agama Yahudi. Wow. Jadi pemimpin agama Yahudi ini bertanya kepada Yohanes dan Petrus. Yohanes dan Petrus, bagaimana kalian bisa menyembuhkan orang-orang katanya? Karena waktu itu adik-adik, Yohanes dan Petrus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit loh. Nah, kemudian jawab mereka berdua, kami melakukannya karena Tuhan Yesuslah yang membuat, bukan kami. Begitulah kata Yohanes dan Petrus. Tuhan Yesus yang membuat itu sembuh, bukan kami. Kami hanya dipakai sama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Nah, kemudian pemimpin agama Yahudi ini tidak senang adik-adik. Dia tidak senang mendengar kata Tuhan Yesus. Wah, lagi-lagi Tuhan Yesus, lagi-lagi Tuhan Yesus, lagi-lagi Yesus katanya. Nah, jadi pemimpin agama Yahudi ini katakan sama Yohanes dan Petrus. Dibilang sama mereka berdua, hei Yohanes, Petrus,
kalian berdua berhenti untuk menceritakan kepada orang-orang banyak tentang Tuhan Yesus itu. Wah, kaget dong Yohanes sama Petrus kan? Ya, kenapa begitu? Tapi kira-kira adik-adik, apa jawaban Yohanes sama Petrus? Nah, mereka berkata apa? Oh, tidak. Tidak. Kami berdua akan tetap menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Supaya orang-orang banyak mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Kami tidak takut kalian penjarakan kami, kalian hukum kami berdua. Kami tidak akan takut. Kami tidak mau berbohong bahwa kami menyembuhkan orang-orang sakit karena Tuhan Yesus. Kami akan berkata jujur, kami akan berkata benar bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan orang-orang. Bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesuslah orang bisa sembuh, katanya. Kata mereka berdua. Jika mereka berbohong, pasti Tuhan Yesus akan sedih. Ketika mereka tidak mau mengatakan tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pasti akan sedih. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka untuk menceritakan tentangnya. Nah, jadi adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Bapak Yohanes dan Bapak Petrus tadi, yang dengan jujur mau mengatakan tentang Tuhan Yesus? Ya, yang dengan jujur mau mengatakan tentang apa yang benar, mengatakan tentang sesungguhnya, mengatakan dengan jujur. Yuk, kita sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang mau berkata benar. Amin. Mari kita lihat ayat hafalan kita. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian kita yang kedua, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu kami ke depannya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang berani untuk mengatakan apa yang benar, mengatakan sesuatu dengan jujur. Tuhan Yesus,
kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang menyertai setiap aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, untuk seluruh dunia yang pada saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami ketika kami sedang sedih, ketika kami sedang menderita gara-gara pandemi COVID-19. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhanlah yang menyertai sekolah kami. Engkau yang menemani kami agar ketika kami mengikuti sekolah secara online ataupun tidak secara online, Tuhanlah yang memberkati agar kami menjadi anak-anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman kami, untuk keluarga dari teman kami, Mindo, yang pada hari lalu dikabari telah meninggal dunia. Kami memohon biarlah Tuhan merawat, menyertai, melindungi, memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Kiranya apa firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh abang kita menjadi berkat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, jaga kebersihan, jaga keluarga kita semua. Sampai jumpa kembali, shalom adik-adik. Tuhan Shalom. Yesus memberkati.